Pemirsa sekalian yang berbahagia, tidak terasa kepemimpinan Bupati Pekalongan Bapak Haji Asip Kulki sudah 4 tahun dan menjelang berakhir. Banyak torehan prestasi dan kemajuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang paling menonjol adalah kemajuan dalam bidang ekonomi dengan adanya kawasan industri dan geliat ekonomi yang lainnya. Tapi untuk lebih lengkapnya, baik kita tanya saja Pak Bupati di kesempatan bincang sore ini untuk menceritakan kisah sukses memimpin Kabupaten Pekalongan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini Pak Bupati? Baik. Iya, tak terasa sudah 4 tahun ya Pak Bupati ya. Juni 2016. Betul. Ini sudah Juni 2020. Betul. Pak Bupati bisa diceritakan selama perjalanan kepemimpinan Pak Bupati ini bagaimana suka duka, kemudian kisah-kisah yang bisa diceritakan ke masyarakat, terutama hal-hal yang bisa memajukan masyarakat Pak Bupati. Memang mandat ya seorang pemimpin itu kan harus bisa menghadirkan sesuatu yang impact-nya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam konteks bagaimana kebutuhan dasar masyarakat ini terpenuhi. Kemudian filosofi pemimpin yang baik itu menurut pandangan saya adalah pemimpin yang memang harus melakukan perubahan. Jadi dalam berbagai hasanah kitab klasik itu awal mula orang yang melakukan perubahan adalah Nabi Nuh. Jadi sejak Nabi Nuh itulah mulai ada paradigma perubahan ya dalam menata masyarakat. Karena itu ya kita setelah diberi mandat oleh masyarakat kemudian dilantik oleh Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo pada tanggal 26 Juni 2016 dan kami mendapat 2 mandat khusus ya, di samping memang secara normatif formal kami sudah menyiapkan RPJMD 5 tahun. Betul. Yang RPJMD ini tentu mengacu ke RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan sampai tahun 2025. Dari RPJMD 5 tahun ini 2016-2021 tentu kami sudah melakukan telaah dan penguatan. Pertama adalah dari aspek bagaimana kita memulai untuk apa dan sampai kapan dan ini impact-nya seperti apa. Dan semua kami rangkum dalam visi-misi. Kemudian di visi-misi itu kita elaborasi secara lebih konkret di dalam 12 mandat rakyat. Di samping juga kami mendapat mandat khusus dari Bapak Gubernur untuk menyelesaikan 2 persoalan besar. Ini pun adalah bagian dari tadi persoalan masyarakat. Bagaimana kita mampu melakukan perubahan, bagaimana akibatnya, bagaimana dampaknya, kemudian selesainya kapan. Semua bisa kita jawab. 2 persoalan besar menurut Bapak Gubernur adalah pertama masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2016 waktu kami dilantik, angka kemiskinan kita berdasarkan data dari BPS adalah 12,95. Ini perlu mendapat perhatian khusus karena waktu itu di atas rata-rata Jawa. Berbagai program afirmasi kami lakukan, politik anggaran juga kami siapkan ya secara lebih rata dengan konsep pemerataan pembangunan. Kita juga menghindari pembangunan itu hanya ada di satu titik saja, tetapi bagaimana politik anggaran kita itu bisa menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten yang terdiri dari 19 kecamatan, kemudian 283 desa kelurahan. Nah, sehingga kita harus memperhatikan terutama adalah 4 wilayah daerah atas yang secara geografis memang ini berada di daerah pegunungan, kondisinya infrastrukturnya rusak, aksesnya susah, penduduknya banyak yang urban karena sumber dayanya dianggap tidak memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah atas. Ini tantangan yang saya kira menarik untuk 4 tahun nanti akan kita selesaikan satu kasus per kasus, kemudian daerah per daerah, ya kecamatan per kecamatan dengan mengangkat 2 keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun
khusus di bidang kemiskinan tadi, secara geografis kami memetakan mana wilayah-wilayah yang ini bisa kita eksperimentasi untuk kita kembangkan, sehingga muncul sebuah inovasi baru, sebuah inovasi dari kami, yaitu laboratorium kemiskinan. Ini menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kami mengapa membuat laboratorium? Karena nanti akan bisa kita replikasi, kemudian sebagai tempat uji coba, melakukan penelitian sekaligus tadi eksperimen, ya, kemudian action dari berbagai kelompok kami kolaborasi di situ. Hasilnya dari 283 desa kelurahan itu kami petakan dipilih 3 desa dulu dengan tipikal masing-masing. Pertama adalah daerah pantai, kemiskinan pantai. Kita pilih desa Mulyorejo. Memang secara statistik pada saat itu juga mencerminkan daerah miskin. Dan yang kedua kita pilih daerah Kertijayan. Ini lebih mewakili urban poor, kemiskinan kota. Bagaimana wajah kemiskinan kota di Kabupaten Pekalongan ini bisa kita potret melalui pendekatan yang sangat spesifik di Desa Kertijayan, Kecamatan Kuaran. Kemudian kita juga memotret kemiskinan yang ada di daerah sekitar hutan. Kita pilih Desa Sotosari, Kecamatan Paninggaran, sebuah desa yang persis berada di tengah-tengah hutan, yang kalau kita tidak bisa memaksimalkan sumber daya hutan, maka ya kemiskinan ini akan laten terus. Jadi berangkat dari 3 persoalan yang sangat karakteristik, punya karakteristik tersendiri, kemudian geografisnya juga sangat berbeda, kultur masyarakatnya juga sangat berbeda. Ada pantai, ada tengah kota, ada pinggiran hutan. Ini sebuah kultur yang sangat berbeda, tetapi tentu pendekatannya juga harus berbeda. Alhamdulillah bekerja sama dengan seluruh pihak, ya, untuk Desa Mulyorejo kami pertama adalah menyelesaikan dulu persoalan lingkungan. Bagaimana desa ini sejak tahun 2008 sudah terkena rob, ya. Jadi mereka sudah sungguh sangat susah untuk bisa kembali hidup layak karena wilayahnya ini terkena rob semua. Kemudian tahun 2017 kami membangun tanggul darurat. Alhamdulillah hasilnya signifikan. Desa ini yang dulunya rob jadi tidak rob. Setidaknya ini langkah awal sebagai bentuk bagaimana kita melakukan recovery terhadap pertumbuhan ekonomi di desa tersebut dengan cara adalah menyelamatkan lingkungan, kemudian mengangkat kembali potensi Desa Mulyorejo. Alhamdulillah ini pelan-pelan sekarang sudah lumayan, masyarakatnya sudah bisa bekerja kembali. Kemudian tentu wajah desanya ini sudah tidak muram lagi. Kalau dulu itu wajah-wajah muram, wajah-wajah putus asa, masa depan suram. Sekarang kita beri hal yang sangat memberikan rasa optimisme tinggi, husnudon lah bahasa agamanya. Di Kertijayan juga begitu, banyak program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kota seperti penyediaan air bersih, penataan lingkungan, dan akses-akses lain yang memudahkan mereka untuk bisa mengakses ke pasar dan lain-lain. Hasilnya itu juga lumayan. Kemudian lebih spesifik di Desa Botosari, kami bekerjasama dengan IPB mendirikan stasiun lapangan di sana untuk melakukan penelitian dan pendampingan kepada para petani sekitar hutan. Kami juga bekerjasama dengan GSR dari berbagai lembaga, ya. Ada yang membantu mesin air, ya, sehingga air yang dulu menjadi problem utama sekarang sudah tidak ada masalah. Kemudian potensi lokalnya kita angkat, gula semut yang dulunya tidak dikenal, kita angkat pelan-pelan bersama dengan IPB, sekarang sudah dipasarkan lewat online kemana-mana. Kemudian keunggulan masyarakat juga kita bina, mereka mereka basicnya adalah para pengrajin sapu, juga kita diversifikasi usaha sapu ini ke berbagai bentuk, ya, dari buat kantungan kunci dan lain-lain. Setidaknya pendampingan ini cukup berhasil, dan tadi secara kumulatif indeks kemiskinan Kabupaten Pekalongan 4 tahun terakhir ini turun menjadi single digit dari hampir 13 menjadi 9,71. Itu rata-rata penyebab sebelumnya apa? Artinya penyebab kemiskinan itu apakah faktor budaya atau faktor yang lain? Kemudian dilakukan pendekatan tertentu. Ya, jadi kemiskinan yang ada di Kabupaten Pekalongan ini memang
ada karena faktor kita ini belum ada proses pemberdayaan yang maksimal ya. Pemerintah itu kan mempunyai dua fungsi. Pertama adalah fasilitasi, kemudian yang kedua bagaimana pemerintah itu mendesain regulasi yang memungkinkan mereka. Regulasi yang saya maksud adalah bagaimana politik anggaran ini muaranya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Jadi program-program yang ada di 3 desa yang kita jadikan laboratorium kemiskinan ini semua dari berbagai OPD, jadi keroyokan. Bahasa Jermannya ini keroyokan, sehingga desa tersebut bisa cepat bisa kita entaskan dari kemiskinan. Dan sekarang wajahnya sekali lagi wajah sudah ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping fasilitasi juga aturan yang kita terapkan untuk pemberantasan kemiskinan ini juga lebih jelas. Kemudian faktor lagi yang bisa menjadikan pengungkit ya kenapa angka kemiskinan ini turun, antara lain bagaimana kita menciptakan lapangan kerja baru. Ini juga berbasis di desa. Destinasi wisata yang berbasis keunggulan eksotisme alam desa ini kita angkat. Dulu Kabupaten Pekalongan itu hanya mengenal 3 sampai 4, mungkin 4 destinasi wisata. Yang terkenal itu kayak Linggo, Pantai Depok, Lolong hanya 3. Sekarang sudah ada 25. Nambah sih berapa kali wisata alam ya dalam waktu 4 tahun ini kita dorong 25 destinasi wisata yang semua dikelola oleh masyarakat sehingga in out ya penghasilannya juga dikelola oleh masyarakat sendiri. Ini juga saya kira mengurangi ya pengangguran, kemudian menambah penghasilan. Salah satu teori pengentasan kemiskinan adalah bagaimana kita memicu supaya orang itu punya penghasilan. Kemudian selama 4 tahun ini tidak hanya didikan bagaimana mengembangkan karakter masyarakat ya supaya mereka lebih berpikir ke depan dengan memanfaatkan kearifan, dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masing-masing. Saya sering sampaikan harusnya Kabupaten Pekalongan itu seluruh desa harus kaya semua karena ada 4 sumber daya yang tersedia di desa. Ada sumber dana sekarang, sumber daya finansial. Melalui program dana desa dan afirmasi yang lain, rata-rata desa-desa di Kabupaten Pekalongan itu mendapat kira-kira 1,3 miliar per tahun. Kemudian sumber daya alam, kami sudah mengunjungi hampir semua desa. Sudah saya kunjungi, kemudian kita lihat mempunyai masing-masing desa mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, dan mempunyai tadi dinamika yang kalau ini didaya gunakan maka bisa akan menjadi keunggulan di desa tersebut. Di samping itu kita juga punya sumber daya sosial. Bagaimana sumber daya sosial, ada gotong royong, guyub rukun, kemudian bagaimana rasa saling menghargai, saling menjaga di desa ini masih kental. Dan yang terakhir kita punya sumber daya manusia. Desa-desa di Kabupaten Pekalongan ini bersyukur kalau dulu orang yang kuliah dari desa tersebut 1-2 sekarang sudah banyak. Rata-rata mereka pada pendidikan S1, S2, dan kalau kembali ke desa, saya mohon untuk ayo bangun desa, balik desa, bangun desa. Karena apa? Karena desa-desa di Kabupaten Pekalongan semua itu punya keunggulan. Tinggal bagaimana tadi 4 komponen kita gerakkan secara stimulan, secara simultan, maka ini akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Ternyata ini dilakukan sudah oleh banyak desa. Jadi sekarang anak-anak muda sekarang lebih betah di desa karena mereka kan bisa memanfaatkan hasil desa, hasil produksi dari desa, bisa dipasarkan lewat online karena mereka rata-rata sudah melek teknologi. Kemudian pemerintah melakukan pembinaan berupa tadi bagaimana kita ajak mereka untuk melakukan atau untuk kita ajak untuk pelatihan-pelatihan ya. Kita bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendidik generasi muda kita di desa agar supaya sekali lagi angka urbanisasi ini bisa kita tekan. Saya perlu tahu bahwa angka urbanisasi Kabupaten Pekalongan ini cukup tinggi. Data terakhir yang kita terima karena pandemi COVID-19 ini juga memberikan hikmah ya, antara lain kita bisa mendata by name, by address, by job ya.
masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya. itu hampir 52.000. Jadi 51.800 sekian. Ya. Kemudian kami bisa memetakan daerah-daerah mana yang menyumbang urbanisasi terbesar. Di antara ini ada Kajen, Kesesi, Kandang Serang, Paninggalan. Jadi untuk Petung Riono yang dulu merupakan penyumbang urban sekarang sudah sangat berkurang. Karena apa? Karena destinasi wisata di Petung Riono tumbuh subur, kemudian mereka bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Sebenarnya kalau apa yang di Jakarta? Iya, apa yang di Jakarta. Sekarang kita sedang mengembangkan, nggak usah ke Jakarta, ayo kelola desa masing-masing, insya Allah akan mendapat penghasilan dari situ. Sekaligus juga pemberdayaannya akan lebih mudah karena ditangani oleh anak-anak muda. Dulu ada alasan yang sangat klasik, mengapa mereka bisa meninggalkan desa dengan tanpa beban, karena tidak ada dana. Bagaimana desanya tidak maju, kemudian sumber alamnya dikelola juga harus melalui birokrasi yang sulit. Kadang-kadang pemerintahnya juga tidak care, hambatan-hambatan baik sosial, budaya, inilah yang menjadi latar belakang mereka itu deras, ada arus deras proses organisasi. Sekarang sudah tidak punya alasan. Ya, sekarang tidak punya alasan. Desa banyak kegiatan dengan 1,3 miliar itu, banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan oleh desa sehingga sumber penghasilan bisa didapatkan dari desa. Jadi berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan konsep selama 4 tahun ini, khusus yang di bidang kemiskinan, kita menggunakan pendekatan multidimensional. Ya. Semua program di bidang di OPD di masing-masing dinas itu harus berorientasi kepada penurunan angka kemiskinan. Kalau kita lihat derajat kesejahteraan itu memang tidak dilihat hanya dari aspek pendapatan. Kalau kemiskinan ini korelasinya dengan pendapatan, tetapi ada 2 aspek penting yang menjadi sumbangsih besar ya, terhadap kemiskinan, seperti pendidikan dan kesehatan. Ini adalah 2 basic need atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pemerintah concern bagaimana seluruh anak, ya, kita punya program namanya Putu Sekolah. Putu Sekolah itu sebuah aplikasi yang kita rancang agar seluruh anak usia sekolah harus sekolah. Kemudian yang kedua, setelah anaknya sekolah itu pemerintah melakukan apa? Tentu kalau mereka sekolah harus dibina, harus didukung, harus diafirmasi. Kami juga melakukan politik anggaran untuk memberikan beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi. Dan beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi itu baru kami lakukan ya 4 tahun terakhir. Periode sebelumnya belum ada karena mungkin ya anggarannya terbatas atau karena mungkin arah kebijakan politiknya yang berbeda. Tapi kami concern bahwa untuk bisa menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan ini adalah faktor utama. Tapi ingat bahwa di Kabupaten Pekalongan ini kami tidak hanya mengembangkan model pendidikan searah saja. Anak-anak ini harus kuat pada aspek keimanannya. Ya, jadi pendidikan agama, pendidikan yang bersifat religius kita dorong, kita fasilitasi dengan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan agama. Tapi pendidikan umum yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta ini juga kita fasilitasi agar mereka bisa berkembang dengan baik. Terbukti dengan hadirnya berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pekalongan. Dengan niatan pertama saya adalah perguruan tinggi ini paling cepat untuk bisa kita jadikan kutub pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, fungsi perguruan tinggi utama bagi pemerintah kabupaten adalah meningkatkan indeks partisipasi perguruan tinggi kita yang sekarang masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga, kalau daerah ini banyak perguruan tinggi, tentu kebijakan daerah itu sangat untung. Daerah yang punya perguruan tinggi itu sangat untung karena secara teknokratik dan akademik kita ini akan dibantu oleh perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah kita. Sebagai contoh, dari fasilitasi dan regulasi yang kita lakukan, kita sekarang punya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, yang nanti paling cepat pada tahun 2023-2024 lah, mudah-mudahan sudah bisa menjadi Universitas Islam Negeri Pekalongan di Kajen. Wah, itu sekali ya, kita dorong terus. Kemudian Universitas Diponegoro melalui program PKSDKU. Ya.
ini sekarang sudah mengembangkan sayap dan minggu ini kami akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus Undip di Kajen dengan anggaran swadaya mereka sekitar 6 Yang miliar. di Kesesi itu Pak. Kesesi nanti ada. Ada lagi. Di Kajen ada Kajen ada, sebagai ya. kampus rektoratnya, kemudian di Kesesi nanti menjadi laboratorium pengembangan agroindustri, agrobisnis, termasuk fakultas peternakan yang mungkin akan di-switch ke Pekalongan untuk pengembangan domba dan sapi. Masanya nanti di Kesesi. Insya Allah tahun ini sudah mulai. Kemudian tidak hanya IAIN Undip saja, kita juga sedang menata secara keorganisasian tentang Akademi Komunitas Negeri Kajen. Ini sebenarnya peminatnya banyak ya, karena bergerak di bidang teknologi, penguasaan teknologi yang paralel dengan kebutuhan teknologi pabrik-pabrik konveksi yang ada di Kabupaten Pekalongan, pabrik tekstil yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi ini sudah link and match. Karena masih akademi komunitas, maka secara kelembagaan kurang kuat hari ini. Dinaikin. Dalam waktu dekat nanti akan menjadi program PSDKU dari Polban Bandung. Jadi ITB, Polban, maka nanti ada PSDKU di Kajen ini. Insya Allah nanti akan menjadi akademi, akan menjadi politeknik tersendiri, Politeknik Kajen yang akan kita yang bersinergi dengan Politeknik Bandung. Statusnya naik berarti. Statusnya naik ya, dari ITB, Polban, Politeknik Kajen. Sedang kita siapkan, kampusnya sudah kita bikin. 3 perguruan tinggi negeri sudah hadir di Kajen selama 4 tahun ini. Kemudian yang swasta kita mendorong berdirinya Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama dengan fasilitasi dari kita. Kemudian juga Politeknik NU yang dulunya Politeknik Osmanu transformasi ke Politeknik NU, ini juga peran kita sangat kelihatan. Mendorong juga memfasilitasi dan kontribusi kita cukup besar untuk berdirinya Universitas Muhammadiyah Kajen Pekalongan yang dulu sejak tahun 60-an itu sudah ada. Kemudian ini off lama sekali, baru nunggu saya jadi bupati baru kita hidupkan. Jadi ini Bupati NU yang menghidupkan Universitas Muhammadiyah yang jadi umum sejak tahun 60-an. Hasilnya apa yang kita dapat? UMPP berdiri, ya, insya Allah nanti gedungnya megah, mahasiswanya ribuan, sumber dayanya ini 8 lantai ya misalnya. Sumber daya manusia kita sangat terbantu dari situ. Secara ekonomi juga menjadi pemantik dari pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah sekitar. Nah, seperti kasus yang ada di Kajen ini. Kajen ini kalau sore rame, kalau pas mahasiswa sudah aktif, karena ribuan mahasiswa, IAIN saja mahasiswanya 10.000. Bayangan saya kalau satu mahasiswa belanja 1 juta, sudah 10 miliar sekitar sini. Belum Undip sekitar 500. Kalau mereka belanja 2 juta sudah berapa? Ini kan, ini saya kira menjadi faktor yang signifikan untuk pemicu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita sebelum COVID itu memang di atas provinsi dan nasional, ya, karena kita tumbuh di 5,78 kalau saya, hampir 6 lah, hampir 6. Hanya ini karena ada COVID mungkin terjadi koreksi, pelambatan ya, pelambatan masih kita tunggu kira-kira berapa di angka berapa. Tapi ini kan kondisi yang dialami seluruh semua wilayah bangsa juga. Yang paling menjadi concern kita di samping pendidikan, kita sudah memiliki perguruan tinggi, ada ITS NU, ada Politeknik NU, ada UMPP, ada AKN, kemudian ada STAIKAP, Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah Tinggi Agama Islam yang di Pekalongan, kita juga fasilitasi. Kemudian ada Akademi Analis Kesehatan di desa yang di kota juga kita fasilitasi, sehingga sekarang sudah lebih established, lebih lembaga. Itu juga inilah yang menurut saya kita perlu kembangkan terus sehingga Kabupaten Pekalongan akan semakin dikenal menjadi kabupaten yang punya potensi pengembangan perguruan tinggi. Kami juga sudah memberikan hibah ke Mabes Polri dengan maksud supaya didirikan lembaga pendidikan dan latihan polisi. Sudah ditinjau oleh beberapa pejabat dari Diklatpol, tapi sampai hari ini belum ada action. Kami mendorong terus agar pusat-pusat pendidikan juga dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, karena dengan berbagai pertimbangan. Satu, aksesibilitasnya mudah, kemudian biaya hidupnya, living cost-nya masih terjangkau, harga tanah juga masih murah.
Ini potensi saya kira untuk bisa dikembangkan, ya, dan kami mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan itu bisa mengembangkan diri di Kabupaten Pekalongan. Faktor lain yang menjadi concern kami selama 4 tahun ini, dan insya Allah nanti periode pertama ini akan selesai pada bulan Juni 2021. Iya. Kita masih ada PR, yaitu berkaitan dengan penyiapan lapangan kerja. Di dalam 12 mandat rakyat, kami menyampaikan bahwa insya Allah akan kita sediakan 100.000 lapangan kerja. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, ini sangat bisa kita menjangkau dengan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama adalah kita punya secara statistik 43.000 UMKM dan UKM. Iya. Kalau masing-masing menambah 2 saja dari 43.000 ini sudah hampir 80, hampir 90.000, ya kan? Apalagi dari nambah 3 sudah selesai 100.000 lapangan pekerjaan, itu bisa kita dapatkan. Caranya bagaimana? Kami sudah membuat UMKM Center di Kedung Mui sebagai bentuk bagaimana nanti seluruh kegiatan atau stakeholder UMKM itu berkumpul di situ untuk melakukan berbagai hal. Ada pelatihan, ada pemasaran, kemudian ada perbankan sekaligus, kemudian ada sekarang akan kita jadikan pusat reseller juga untuk pemasaran online. Yang penting adalah pemerintah sudah hadir membuat UMKM Center dengan harapan supaya UMKM ini lebih dinamis lagi, lebih berkembang lagi, kemudian tadi bisa menambah tenaga kerja minimal 2 saja. Itu saya kira sudah bisa menjawab tadi tantangan 100.000 lapangan pekerjaan. Sisi lain kita juga mengembangkan kawasan industri. Kawasan industri ini sudah kita rancang sejak lama, hanya terbentur pada peraturan daerah, yaitu tentang peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Pekalongan. Lama. Tahun 2011 ada Perda nomor 2 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Pekalongan. Kebetulan dulu saya yang membuat di lembaga DPRD. Sudah saatnya kita revisi. Dan pada tahun 2015 Perda ini kita revisi, dan sampai sekarang masih 1 tahap lagi untuk bisa kita jadikan, kita sahkan menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Karena di dalam RT/RW revisi ini kita plot kawasan industri di beberapa titik. Paling besar adalah di Pantura, kemudian di sebagian pojok. Sudah banyak vendor yang masuk. Hari ini yang sudah melakukan action adalah salah satu pabrik produk merek ternama, yaitu sepatu dengan merek ternama, sudah melakukan pendekatan, sudah mengajukan izin ke kami dengan 15.000 karyawan, nanti akan menyerap 15.000 karyawan, dan sekarang sedang tahap pembebasan lahan sekitar 40-50%, dan nanti kalau sudah 70% akan dilakukan pengurukan, dan mudah-mudahan pada awal tahun 2021 sudah dibangun, sudah mulai ada pembangunan pabrik, salah satu merek ternama, kemudian penyerap tenaga kerja di industri. Tidak hanya itu, sudah banyak vendor-vendor atau peminat dari kawasan industri, hanya karena satu, memang ini masih ada pandemi, dan yang kedua secara real, ya secara formal memang perdanya ini dulu. Jadi semua izin kita biasanya menggunakan izin khusus, yaitu penyuluhan Pak Menteri penawaran berkaitan dengan peruntukan lahan untuk kawasan industri. Saya kira itu beberapa hal yang sudah kami lakukan. Tentu masih banyak hal-hal yang belum kami lakukan, dan itu menjadi kewajiban kita untuk lebih melakukan upaya-upaya perbaikan. Karena saya mempunyai konsep membangun itu dengan menggunakan pendekatan tinggi. Pertama adalah hal dulu, capaian-capaian program pembangunan dulu yang sudah baik ini harus kita pertahankan. Kemudian sambil kita mencari hal-hal baru yang lebih baik. Kalau dalam bahasa fikihnya itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih, kemudian jadi as. Jadi oleh karena itu, kalau yang kemarin sudah baik ya perguruan tinggi, tinggal kita berikan infrastruktur ekonomi, pasar-pasar sekarang kita bangun, masuk pada tahun 2020 ini sebenarnya kita akan membangun pasar Wira Desa dengan nilai hampir sekitar 86 miliar, pasar yang cukup besar di Pantura. Kemudian kita juga akan membangun rumah sakit lagi, yaitu rumah sakit Terapon 2 yang kita bangun di Kecamatan Wira Desa.
Kita juga kemarin sudah membangun rumah sakit khusus COVID. Jadi khusus penanggulangan COVID, kabupaten sangat serius karena menyediakan 3 lini sekaligus rumah sakit. Rumah sakit lini 1 Keraton, regional Pantai Utara, kemudian lini 2 yang ada di Karanganyar sini, Kacir sini. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit lini 3 yang kita siapkan di Kecamatan Monokerto. Tidak banyak daerah yang menyiapkan 3 rumah sakit ya dalam satu kawasan. Alhamdulillah kita serius sehingga bisa mewujudkan itu. Dan pembangunan rumah sakit menjadi concern kami juga karena tadi derajat kesehatan harus kita naikkan sehingga angka kematian ibu melahirkan, angka kematian ibu hamil, gizi buruk segala macam itu adalah hal yang masih menjadi beban kami untuk bekerja lebih keras lagi, lebih taktis lagi, dan tentu sinergitas dari seluruh aparatur pendukung saya menjadi sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, kemudian memberikan hidayah, inayah kepada kita ya, sehingga semua program ini berjalan dengan baik. Yang penting tadi manfaatnya ini sudah mulai ada, tinggal kita tingkatkan terus. Tentu atas segala kekurangannya juga ini menjadi bagian yang harus kita